Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Seringkali saya diminta untuk berimbang, harus mengkritik Gus Miftah salah baca kitab. Oke lah kalau begitu, saya akan mengkritik kali ini. Tetapi insya Allah kritik saya akan lebih bermanfaat daripada kritik-kritik yang sudah-sudah. Kalau tidak percaya silahkan disimak. Kita awali dengan ketika Gus Miftah membaca wa yukrahu lil muslimi dukhuli. Itu keliru. Seharusnya dukhulu. Kalau kita membaca jurmiyah itu disebut al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau baca alfiyah itu disebut naibul fa'il. Apakah berbeda? Tentu berbeda. Ingat, ini pentingnya di sini ya. Tentu itu berbeda. Itu ada sejarahnya. Tetapi kita bermain kata dulu. Kenapa salah baca duhulu ini rame? Karena secara lafaz itu memang salah. Seharusnya rofa karena ittafaqo an-nuhatu ala luzumihi ar-raf'i. Ala luzumi raf'i maksudnya. Bahwa naibul fa'il itu memang harus dibaca rofa ya. Dia baca jer, berarti keliru. Secara makna duhulu itu masuk. Jadi Gus Miftah ini salah masuk. Misal kita laki-laki masuk toilet perempuan salah masuk kan mesti rame kan, protes kan. Atau yang mengatakan itu seharusnya ceramah di masjid malah masuknya di gereja ya itu ya. Jadi salah masuk ini memang selalu rame ya. Apalagi kalau salah masuk kamar istri orang, repot persoalannya. Tetapi bukan itu. Mari kita bicara pertanggungjawaban dari ucapan saya bahwa al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu berbeda dengan naibul fa'il. Sejatinya ulama nahwu mutaqaddimin, misalnya Imam Sibawaihi dalam kitabnya yaitu Al-Kitab, beliau menggunakan bahasa al-maf'ulul ladzi lam yata'adda ilaihi fi'lul fa'il. Atau kalau dalam syarahnya al-maf'ulul ladzi lam yudkar atau lam yusamma fa'iluhu. Jadi Imam Sibawaihi menganggap itu tetap sebagai maf'ul bih, hanya tidak disebut fa'ilnya. Imam Al-Mubarrad dalam kitabnya Al-Muqtadab juga sama, menyebutnya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Imam Abu Ali Al-Farisi justru lebih jelas, al-maf'ulu bi fil makna. Jadi nggak ada orang yang mengatakan istilah pengganti fa'il, selalu menyebut itu sebagai maf'ul ya. Lalu pada abad ke-7 mulai ada istilah naibul fa'il. Memang ada yang bilang bahwa awaluman arrafa atau awaluman sammahu binaibil fa'il itu Ibnul Hajib kitanya. Karena beliau menulis dalam kitabnya Babu Naibil Fa'il atau kok beliau menulis naibul fa'il gitu. Tetapi ada satu syair yang melegenda sekali dalam kitab yang seperti saya baca tadi itu kitab Al-Wasid fin Nahwi. Karya Syekh Kamilah Al-Kawari. Syairnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah ya. Lala shawab ya. Tarjama bin naibi ajlu malikin lima lahu fidha kamin musyarikin. Jadi yang menjelaskan dengan nama naib adalah ajlu malik. Ajlu itu kalau dalam kamus sama dengan ibnu, berarti ibnu malik. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalamnya, yaitu berupa musyarik. Apa maksudnya musyarik? Ternyata yang digantikan oleh maf'ul bi, ternyata yang menggantikan fa'il itu bukan hanya maf'ul bi. Jadi kalau menggunakan nama maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau maf'ul yang menggantikan fa'ilnya, seolah-olah yang menggantikan fa'il itu hanya maf'ul. Faktanya tidak. Dalam kitab Al-Manzumah Asy-Syabrawiyah ya, yang disarah oleh Ibnu Taimiyah salah satunya, di situ dikatakan bahwa ada 4 hal yang bisa menggantikan fa'il ketika dibuang fa'il. Yang pertama jar majrur, syibhul jumlah ya. Yang kedua dzaraf. Yang ketiga masdar, yang keempat ya maf'ul. Kalau maf'ul sudah paham. Yang masdar misalnya qama zaidun qiyamal alimi. Ketika zaidnya dibuang qimah qiyamul alimi. Begitu. Jadi gitu ya. Jadi tetap harus kalau dibuang fa'il ini tetap harus ada yang menggantikan. Kalau tidak ada maf'ulnya, apa yang ada di situ? Dzaraf, apa? Jar majrurnya ganti. Misalnya dzaraf. Soma Muhammadun Ramadana. Muhammad berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Muhammadnya kok hilang? Simah Ramadano. Tetap harus ada yang menggantikan fa'il itu.
Tidak bisa sima saja dipuasai, tetap sima Ramadan. Tapi kita tidak bilang Ramadan itu maf'ul bi yang menggantikan fa'il. Kenapa? Karena asalnya dia bukan maf'ul bi. Tetapi dia adalah dorof. Sama dengan misalnya Sahara Muhammadun Lailatal Jum'ati. Muhammad begadang di malam Jumat. Kan Lailatal Jum'ah ini kan dorof, bukan maf'ul bi. Tiba-tiba Muhammadnya hilang. Suhirat Lailatul Jum'ati. Atau jalasa Muhammadun fil masjidi. Tiba-tiba Muhammadnya hilang. Julisa fil masjidi. Jadi yang menggantikan fa'ilnya itu nggak hanya maf'ul. Makanya kalau tetap menggunakan nama maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, seperti di dalam seperti istilahnya Ibnu Ajurmiyah dalam kitabnya Ajurmiyah, juga dalam kitab Al-Muqtadab, dalam kitab Al-Kitab bahkan. Akhirnya nggak sinkron lagi. Maksudnya nggak mengcover fakta gitu ya. Sehingga digantilah istilahnya naibul fa'il gitu ya. Pengganti dari fa'il. Jadi umum apa saja. Entah itu masdar, entah itu masdar juga ada syaratnya ya. Syaratnya harus mutasorif dan juga harus tasis ya. Begitu juga dorof Anda baca sendiri. Ini informasi mentah-mentah saja ya. Untuk memperkaya wawasan saja agar kita tidak fokus kepada kesalahan orang. Kita ngomongin kesalahan orang tetapi kita bicara hal-hal yang juga bermanfaat di sisi lainnya ya. Jadi kita sudah paham kenapa naibul fa'il berbeda dengan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu hanya fokus di satu poin, yaitu ketika maf'ul bih yang menggantikan fa'ilnya. Sementara faktanya bukan hanya maf'ul bih, apa aja bisa menggantikan fa'ilnya. Kemudian pertanyaannya sekarang, kalau kita membuang maf'ul bih itu kan biasa. Dalam Al-Quran, yuhyi wa yumit, huwaladzi yuhyi wa yumit, itu kan nggak ada maf'ul bihnya. Dibuang biasa. Ya apa-apa yang sudah diketahui kan biasa dibuang ya. Ijaz ya, mempersingkat bahasa. Wahatfu ma yu'lamu jaizun ya. Membuang sesuatu yang sudah diketahui kan sudah biasa ya. Siapa yang dihidupkan Allah ya semua yang hidup toh. Siapa yang dimatikan Allah ya semua yang mati toh. Tidak perlu disebut yuhyin nasa atau yuhyi hawan, siapa aja sudah. Pokoknya yang menghidupkan Allah, objeknya ya yang dihidupkan kan begitu. Tetapi kalau fa'il dibuang tidak boleh. Harus ada yang ganti. Saya tidak asal ngomong ya. Saya baca ibarah dari misalnya kitabnya Imam Al-Ambari ya, yang dengan tegas mengatakan bahwasanya kalau yang dibuang itu fa'il, maka mau tidak mau harus ada penggantinya. Harus ya. Imam Al-Ambari dalam kitabnya Asrarul Arabiyah mengatakan, fa'in kilah falima idza hudifal fa'ilu wajaba ayyuqama ismun akharu maqamahu. Kenapa? Kalau ada yang tanya, kenapa kalau fa'il dibuang itu harus ada isim lain yang menempati tempatnya, yang menggantikannya ya? Kila, maka dijawab, li'annal fi'la la budda lahu min fa'ilin. Karena sebuah pekerjaan itu harus ada yang mengerjakan. Kalau tidak, li'alla yabqal fi'lu hadisan min ghairi muhaddisin anhu. Agar tidak ada satu pekerjaan tanpa yang mengerjakan. Jadi nggak sinkron di kepala. Ini siapa yang ngerjain kok bisa ada pekerjaan kan begitu. Jadi kalau pelaku itu harus tetap ada gitu ya. Makanya kalau fa'il harus ada yang ganti kalau hilang gitu ya. Gitu ya. Ini bahasa beliau ya. Anda bisa cek di kitabnya Asrarul Arabiyah ya. Falamma hudifal fa'ilu hahuna wajaba ayyuqama ismun akharu maqamahu. Maka kalau di sini dibuang fa'ilnya harus ada isim lain yang menggantikan tempatnya. Jangan sampai ada perbuatan tanpa ada yang melakukan gitu ya. Wa huwa al-maf'ul, maka yang mengganti itu adalah maf'ulnya. Lalu ada pertanyaannya lagi. Fa in qila kaifa yuqamul maf'ulu maqamal fa'ili wa huwa didduhu fil makna? Bagaimana bisa maf'ul bi menempati fa'il sementara dia secara arti adalah lawannya gitu. Bertolak belakang kan secara arti. Iya toh, fa'il itu kan pelaku. Maf'ul bi kan yang dikerjakan, objek. Jawabannya gampang sekali. Gila. Hadza ghairu gharibin fil istimal. Sejatinya itu tidak jarang dipakai. Artinya itu sebetulnya sudah biasa kalau kita mau ngeh gitu. Kalau kita mau telaah. Fa innahu idza jaza ayyuqala. Sesungguhnya kalau boleh dikatakan, ketika sudah biasa kita katakan mata Zaidun, Zaid mati. Wa summiya Zaidun fa'ilan, dan Zaid di situ disebut sebagai fa'il. Walam yuhdis binafsihi al-mautah. Dan Zaid tidak mematikan dirinya sendiri. Ya toh? Ahdatsa yudhisu itu mengadakan ya. Dan Zaid tidak mengadakan kematiannya itu dengan dirinya sendiri. Wa huwa maf'ulun fil makna. Jadi sejatinya secara arti Zaid itu ya maf'ul bih. Kenapa? Karena dibunuh.
Dimatikan, bahasanya bukan dibunuh ya, dimatikan oleh Allah. Tetapi kita kok mengatakan Zaid itu pelakunya gitu loh. Nah, padahal secara makna dia maf'ul bih gitu. Kemudian jaza ayyuqamal maf'ulu huna maqamal fa'ili. Maka atas dasar fakta itu boleh saja di sini maf'ul menjadi fa'il, kan begitu ya. Wa in kana maf'ulan fil makna, walaupun secara makna dia adalah maf'ul. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang bertanya, kok bisa maf'ul bih menjadi berganti fa'il gitu? Sejatinya kita sudah tanpa kita sadari kita sudah terbiasa dengan bahasa itu. Muhammad telah mati. Di i'rab Muhammad fa'il. Padahal yang mematikan Muhammad bukan dirinya sendiri, bukan pelaku yang sejatinya. Sejatinya fil makna, secara makna dia ya yang dibunuh toh, yang dimatikan toh. Nah, dengan kasus itu ya boleh saja gitu ya. Naibul fa'il maf'ul bih itu menjadi naib dari fa'ilnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau membaca nahu itu luas sekali ya, nggak ada habisnya ya. Dan itu tidak bisa kita cukup mentok dibaca alfiyah misalnya, atau baca hasyiahnya alfiyah misalnya. Banyak sekali yang ilmu-ilmu yang mungkin tidak ditulis di kitab itu. Bagaimana caranya ya? Kalau Anda tidak punya uang untuk membeli ya di googling saja. Di googling saja, banyak di Google itu. Tapi cari yang versi PDF-nya. Artinya ini kitab gitu loh. Ya kalau Anda bicara bersanad nggak, ya nggak ada yang bersanad itu. Saya baca-baca aja ya. Bagaimana cara bersanadnya? Orang susah kita nyari guru mau ngaji kitab misalnya Asrarul Arabiyah itu berjilid-jilid itu karya Syekh Al-Ambari itu, atau misalnya mau ngaji tentang Mandhumatu As-Sabrawi itu ya, sarahnya Ibnu Taimiyah misalnya, atau ya mungkin ada tapi saya tidak pernah ngaji kitab-kitab itu. Yang ngaji apa yang alfiyahnya saja ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.